Jadi bagaimana cara membuat poster. Apa itu poster ilmiah? Nah, poster ilmiah itu adalah media cetak besar. Ya, jadi harus besar kalau poster, nggak boleh kecil. Bergambar, berisi karya ilmiah yang dipajang di tempat umum. Ya, tempat umum ini bisa di website, bisa di sekolah, bisa di mana saja. Fungsi poster itu iklan, hasil kerja keras penelitian ilmiah kita. Jadi karena namanya iklan, dia tidak harus lengkap, karena hanya iklan. Kalau mau lengkap, nanti orang bisa baca artikelnya atau laporannya. Gitu. Jadi ini prinsip poster. Jangan sampai kalian menjejali poster supaya lengkap. Karena tujuannya bukan untuk lengkap, tapi tujuannya untuk iklan. Ya, ini kata kunci. Karena banyak poster terlalu penuh dengan tulisan, jadi tidak menarik dan malah menjatuhkan nilai nanti ya kalau terlalu padat, karena jadi tidak menarik. Jadi ini iklan, teaser, teaser itu penggoda supaya orang mau baca lebih jelas di artikel. Jadi nanti poster itu adalah ilustrasi grafis. Jadi jangan terlalu banyak teks, karena dia merupakan ilustrasi grafis dari abstrak atau ringkasan karya ilmiah. Jadi kalau ada karya ilmiahnya, poster ini sebetulnya seperti itu, ya ringkasan itu, tapi dalam bentuk grafis seperti ini. Ya, jadi apa yang ada di laporan dipindahkan ke sini. Nah, pertanyaan awal saat membuat poster. Nah, ini kalian harus menanyakan kepada diri kalian. Kenapa orang harus peduli? Ya, kenapa? Kok kalau iklan kan gitu ya, kita bertanya nih, kira-kira kenapa ya orang harus tertarik sama iklan kita. Nah, kita juga gitu saat bikin poster, kenapa orang harus peduli dengan hasil penelitian kita? Apa hal baru yang dihasilkan oleh penelitian kita? Itu bisa kita tampilkan yang paling utama nanti di dalam poster. Apakah metodenya perlu dijelaskan? Karena ada metode penelitian itu yang terlalu panjang, kalau dijelaskan pakai kata-kata malah jadi membuat poster tidak menarik. Jadi kalau misalnya ada metode yang bisa dibuat dalam grafis, menarik, lebih bagus dibanding kata-kata. Dan kalau posternya udah jadi, nanti kita lihat apakah yang kita temukan atau yang kita buat kesimpulan atau rekomendasi di situ sudah muncul di poster atau belum. Nah, sesuatu yang panjang di dalam artikel harus kita buat pendek di poster, ya. Jadi kalimat-kalimat, penjelasan-penjelasan atau apapun itu yang panjang-panjang di artikel ilmiah itu harus dijelaskan dengan pendek di poster. Jadi poster itu harus singkat. Tuliskan yang penting-penting saja, timbulkan rasa penasaran sehingga orang ingin terus membaca gitu. Justru tadi ingat iklan, teaser, penggoda saja. Dan kalaupun ada kata-kata batasi hanya 250 sampai 300 kata. Nah, bagaimana panduannya menyiapkan poster? Yang pertama, pastikan ukuran dan layout poster yang dianjurkan atau diminta oleh penyelenggara ya. Jadi jangan sampai ada kesalahan dari ukuran ya, karena tadi ingat kalau tidak ikut panduan berarti sudah gagal di tahap awal gitu. Lalu selain itu lihat posternya itu harus portrait atau harus landscape ya gitu. Jadi perhatikan baik-baik, jangan sampai salah. Lalu pilih software yang tepat untuk mendesain poster. Ada software namanya PowerPoint ya. PowerPoint ini memang mudah untuk bikin poster, tapi warna di layar itu tidak akan sesuai dengan hasil cetak. Ya. Jadi kalau kalian belajar ilmu eh, informasi teknik informasi ya kalau nggak salah namanya dan komputer, itu layar komputer itu memakai sistem 3 warna, red, green, blue. Bahasa kerennya RGB, red, green, blue. Warna apapun di layar itu dikombinasi dari red, green, dan blue. Sedangkan printer itu memakai 4 warna, ya 4 warna. CMYK, ya kalau di printer itu CMYK.
C-nya cyan, M-nya magenta, Y-nya yellow, K-nya black. Jadi nggak sama dengan layar. Akibatnya warna di layar tidak sama dengan warna di cetak. Nah, oleh sebab itu kita sulit kalau pakai PowerPoint karena PowerPoint tidak bisa mengkonversi warna layar sesuai dengan jenis tinta yang tadi beda warna di printer. Tapi PowerPoint itu mudah penggunaannya bagi kita yang masih baru-baru misalnya baru ngerti komputer. Namun kalau kita mau modifikasi itu sulit dan tujuan PowerPoint bukan untuk bikin poster sebetulnya. Nah, software yang tepat kalau untuk bikin poster, misalnya kalian mau belajar itu pakai Adobe Illustrator, Adobe InDesign, CorelDRAW. Jadi ini sangat tepat dan sempurna nanti warna dan lain-lain, sehingga itu disebut dengan nama WYSIWYG. Ya. WYSIWYG itu what you see is what you get. Jadi warna di layar itu akan sama dengan warna atau desain di printernya nanti. Cuman memang perlu investasi untuk belajar di awal ya. Ini terserah kalian, pilihannya nanti pakai yang mana. Nah, angka ketiga adalah kita buat judul. Judul poster itu ukurannya harus besar. Dan gunakan bold. Ya, gunakan bold. Jangan kapital semuanya. Jadi kalau kalian pakai judul di poster dengan kapital semua, itu mengganggu mata daripada yang melihat. Ya, cukup bold, tapi jangan kapital. Jadi ada huruf kecilnya di karakter setelah awal kalimat. Ukuran itu sebaiknya 85 poin kalau posternya poster besar. Dan boleh disisipkan lambang. Jadi misalnya lambang SMA 28, lambang Kemendikbud ya di atas di bagian judul. Lalu langkah selanjutnya adalah sebentar ini saya pointernya bermasalah. Oke. Letakkan nama penulis dan alamat sekolah di bawah judul ya. Jadi tadi kalau kalian dari SMA mana tulis nama kalian, lalu SMA mana, dan ukurannya harus lebih kecil dari judul ya. Misalnya dalam kasus ini kalau posternya besar, ukurannya 56 poin. Lalu tentukan alur bacanya tuh gimana. Apakah bacanya dari atas ke bawah, lalu naik lagi ke kolom 2 atas ke bawah, naik lagi kolom 2 atas ke bawah. Atau kalian mau yang kayak gini, dari kiri ke kanan gitu. Jadi dari kiri ke kanan, atas bawah. Jadi tentukan alur baca dari poster itu, ya, didesain. Baru nomor 6, masukkan gambar dan teks sesuai urutan. Ya, kan tadi kita udah belajar tuh urutannya, lajur mana urutannya. Nah, masukkan gambarnya di urutan-urutan itu. Lalu ada kalimat di sini, keep visual. Jadi perbanyak gambar atau grafik, jangan diperbanyak tulisan. Ya, ukuran untuk judul sub-sub bab di poster itu bisa 36. Lalu ukuran teksnya itu 24. Ya, dan ukuran keterangan gambar cukup 18. Ini kalau posternya tidak dirinci ukuran-ukurannya. Kalau ada rinciannya di panduan, tentu ikuti panduan yang betul ya. Lalu, letakkan kesimpulan pada awal atau akhir alur baca. Jadi kalau tadi alur bacanya dari kiri atas ke bawah, ke tengah atas bawah, ke tengah atas bawah, kesimpulan bisa di awal atau summary bisa di awal atau ditaruh di akhir ya. Karena kesimpulan atau ringkasan itu bagian terpenting yang harus paling menonjol. Ringkas dan tepat sasaran. Karena orang kalau baca poster itu biasanya akan cari abstrak atau summary-nya dulu. Ya. Jadi ini harus ditaruh di awal alur baca atau di akhir alur baca. Lalu ya, lanjutkan dengan bagian lain ya, dan berikan ruang yang cukup ya, ruang yang cukup antar bagian. Jadi
jangan mepet-mepet, ya. Ada celah-celah antara ruang, lalu usahakan konsisten dalam style dan ukuran. Jadi jangan terlalu banyak gayanya. Jadi misalnya gayanya mau ngambil gaya warna putih dikombinasi hitam dengan merah. Nah, jangan sampai di bagian ini seperti itu, di bagian lain gayanya beda, ungu, merah muda gitu ya. Jadi kita konsisten dalam gaya dan ukuran. Dan kalau kita pakai teks, gunakan rataan kiri untuk teks. Jangan justify, ya, jangan justify atau malah rata kanan. Di dalam poster orang lebih mudah melihat kalau kita pakai teksnya itu rataan kiri, ya. Lalu nomor 9, jangan lupa ucapan terima kasih dan kontak. Jadi di poster di bagian bawah dari alur, ya, atau bagian akhir dari alur, ucapan terima kasih misalnya kepada Kemendikbud atau kepada guru di sekolah atau kepada siapa gitu ya, dan kontak. Jadi kontak misalnya email atau nomor telepon kalau misalnya berkenan nomor teleponnya. Jadi ketika orang ingin tanya lebih jauh, itu bisa menghubungi lewat kontak itu. Lalu yang ke-10, seperti tadi ya, kita minta masukan dan revisi dari masukan-masukan itu. Jadi tanya sama teman, tanya sama guru, kira-kira kalau kayak gini ngerti nggak? Udah menarik belum? Gitu. Lalu kemudian cetak poster di kertas A4, ya, kertas biasa atau kertas letter, kertas biasa lah, yang biasa untuk surat menyurat. Untuk ngecek apa? Ngecek kalimatnya terbaca nggak gitu ya? Apakah warnanya udah sesuai? Apakah posternya terlihat sibuk, tanda kutip? Sibuk tanda kutip itu artinya terlalu banyak komponen dan tulisan-tulisan atau apa terlihat penuh gitu. Terus kira-kira dengan melihat itu tujuan kita yang mau kita sampaikan tercapai nggak gitu. Jadi ini tujuannya untuk dicetak di kertas kecil dulu sebelum dicetak yang sesungguhnya. Nah, baru kita cetak dengan printer khusus poster. Ya, kalau butuh cetak, tapi kayaknya kalau sekarang online nggak butuh dicetak ya. Nah, ini gunakan jasa cetak yang profesional. Ya, kan banyak itu ya di apa namanya di dekat-dekat sekolah gitu ya ada jasa percetakan. Lalu pilihlah kertas dan tinta yang sesuai kalau dicetak. Tapi dalam kasus yang online mungkin tidak perlu. Nah, kalau kalian nanti berkesempatan membuat poster cetak yang besar, jangan lupa juga bikin poster cetak yang kecil-kecil. Jadi nanti kalau ada pengunjung datang ke poster, itu kita kasih versi poster yang kecil-kecilnya. Nah, ini membuat kita terkesan siap dan cekatan, gitu. Jadi orang nggak perlu catat, kalau tertarik dengan poster kita itu bisa langsung dikasih. Dan kita jadi mudah diingat sama pengunjung, karena dia punya oleh-oleh dari kita tuh berkunjung ke poster kita. Namun ini nampaknya juga tidak tahu ya akan terjadi atau enggak, karena ini kan yang terjadi kalau offline. Nah, ketika menjelaskan suatu poster, itu kita harus bisa menjelaskan dalam waktu 3-5 menit. Karena pengunjung, ya kalau melihat poster, itu berhenti, ya ketika lagi jalan, berhenti, baca sebentar, dan berlalu kurang dari 90 detik kalau posternya tidak menarik. Nah, gitu ya. Ini kan kita bicara kalau offline ya. Jadi kalau ada rangkaian poster, diri semua banyak panel-panelnya, orang itu jalan, berhenti, dan memutuskan kembali jalan tuh biasanya 90 detik. Nah, jadi kita harus kenali tipe pengunjung. Ada pengunjung yang tipenya cuma lewat-lewat aja, ada yang serius, ada yang apa. Nah, jangan kita sibuk dengan satu pengunjung. Karena nanti ada pengunjung yang tertarik, mau nanya-nanya, jadi kita cuekin. Karena kita lagi sibuk dengan satu pengunjung. Jadi usahakan kita memberi perhatian kepada banyak orang yang lewat dan melihat poster kita. Ya, lagi-lagi ini kalau offline. Nah, ini ada beberapa tips tambahan untuk menyempurnakan poster. Lihat grafik ini. Ini grafik yang sama, tapi berbeda simplisitasnya. Yang kiri, ini ada kotak-kotak yang sebetulnya tidak penting. Ya.
Yang kanan ini kotak-kotaknya dihilangkan. Nah, untuk poster itu kita mau menyampaikan pesan bahwa ada sesuatu yang meningkat, dalam hal ini predator, yang mengakibatkan mangsa atau prey itu menurun. Sehingga pesan ini cukup direpresentasikan dengan gambar yang seperti ini. Tidak perlu kotak-kotak titik datanya. Jadi titik data tidak penting, yang penting pesan. Pesannya adalah kalau predator naik, yang dimangsa turun, gitu. Jadi itu di poster seperti itu. Beda dengan artikel. Kalau artikel ilmiah harus detail datanya, ada di mana datanya. Tapi kalau di poster tidak perlu. Lalu gunakan grafis yang berbasis vektor. Jadi kalau kalian belajar ilmu komputer, itu file gambar ada macam-macam. Ada file gambar JPEG, BMP, dan lain-lain. Itu berbasis bitmap. Ya. File gambar yang bagus itu yang berbasis vektor. Jadi kalau dibesarkan, dikecilkan, kualitas gambar tidak rusak. Misalnya PNG. Ya, PNG itu gambar yang berbasis vektor. Mau kalian kecilin, mau kalian besarin sampai sebesar-besarnya, tetap aja gambarnya jelas. Tapi kalau JPEG atau BMP, kalian akan kehilangan resolusi. Nah, ada jenis yang mirip-mirip dengan BMP dan JPEG namanya TIFF. TIFF ini lebih baik. Jadi TIFF. Jadi kalau terpaksa tidak punya gambar yang berbentuk vektor seperti PNG, kalian bisa pakai TIFF. Jangan pakai JPEG, jangan pakai BMP misalnya. Lalu gunakan 2-3 warna dengan teks gelap di latar yang cerah. Jadi teksnya itu adalah gambar warna-warna yang gelap untuk teks. Jangan pakai teks dengan gambar-gambar yang, jangan pakai teks dengan warna cerah. Ya. Teks itu harus warna gelap, boleh hitam, boleh biru, tapi gelap. Latarnya cerah. Ya. Hati-hati dengan perpaduan warna. Nah, ini gambar yang perpaduan warnanya jelek, ya. Jadi kita harus tahu warna-warna apa yang tidak boleh dicampur, gitu. Misalkan ini, biru di latar merah akan tampak samar di mata manusia. Ya, jadi jangan pakai biru di latar merah seperti ini. Kuning di latar putih akan sulit terbaca. Nah, kan kita juga susah kan baca ini karena kuning di latar putih. Merah di latar biru akan tampak samar di mata manusia. Nah, ini ada contoh-contoh perpaduan warna yang jangan dipakai di poster karena akan membuat orang sulit membaca poster kita. Nah, untuk membantu kita kombinasi warna, ini ada tools online, ya, namanya Color Brewer. Nah, Color Brewer itu memudahkan kalian memilih warna. Nah, di sini nanti misalkan kalian mau pakai 3 warna nih. Nah, di sini ada kombinasi 3 warna yang sangat bagus. Ya, kalian bisa pilih kombinasi warna mana. Jadi secara online si website ini memberikan saran untuk perpaduan warna sesuai selera kita. Misalnya kita selera warnanya seperti apa, ini tinggal pilih di sini. Nah, nanti bagaimana cara mengubah warnanya di software? Di sini ada namanya hex, ya, kode hex. Kode hex ini itu ada kodenya. Ini bisa kita masukkan di PowerPoint atau di program-program sehingga timbul warna yang sesuai dengan kode ini. Nanti kalau kalian tidak ngerti, saya akan tunjukkan caranya ya di PowerPoint. Nanti ingat-ingat ya, kalau kalian tidak ngerti cara mengeluarkan warna sesuai dengan kode hex-nya. Dengan warna ini, kalian bisa klik Color Blind Save. Nah, kalau kalian klik Color Blind Save, maka warna yang dihasilkan di software ini atau di program online ini, ya, lewat internet, nggak perlu diinstal, adalah warna-warna yang orang buta warna pun bisa lihat. Nah, jadi poster kalian dilihat sama orang buta warnanya tetap mengerti. Gitu. Kalau kalian klik print friendly, maka ketika di print, warnanya nggak berubah. Warna yang di layar akan sama dengan warna yang di printer. Dan kalau kalian klik photocopy save, warna yang dihasilkan di sini itu
membuat poster kalian kalau difotokopi jadi terlihat tetap berbeda warnanya. Karena ada warna-warna kombinasi tertentu kalau difotokopi itu tidak bisa ya kelihatan. Jadi ini software online, tidak perlu diinstal, cukup pergi ke Color Brewer ya di Google, itu nanti akan ada suggestion warna-warna sesuai keperluan kalian. Bisa diganti di sini 3 warna, 4 warna, ya terserah kita. Dan jenis-jenisnya ini tinggal klik 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 klik, kalian bisa dapat perpaduan warna yang bagus gitu. Nah, ini contoh-contoh poster. Ini poster ya, contohnya ini terlalu banyak teks. Tapi ya masih oke gitu. Jadi nggak jelek-jelek amat sih poster yang ini. Ya. Kalau yang ini dianggap sebagai poster yang cukup baik. Jadi ada perpaduan warna, rapi dan lain-lain. Ini contoh poster yang bikin bingung. Bacanya mulai dari mana? Jadi kalau kita lihat poster ini, kita bingung bacanya dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, atau dari mana. Nah, ini poster yang bikin bingung. Mulainya dari mana? Nah, ini poster yang membosankan. Ya, karena kayak tulisan-tulisan aja, jadi bingung. Ini kayak tulisan, bukan poster ini mah. Ya, gitu. Ini poster yang tidak baik. Ya. Warnanya nggak jelas, hurufnya juga nggak jelas, lalu tidak bingung kita bacanya dari sebelah mana, gitu ya. Jadi ini yang tidak baik. Ini oke, ya, tidak bagus-bagus amat, tapi oke. Tapi alur bacanya bingung, ya. Dari mana ke mana bacanya. Ini juga bikin bingung. Ini yang sempurna, ya. Jadi simple, ada gambar misalnya, dan jelas introduction, aim, method, result, jadi ketahuan, ya, ketahuan. Baca dari mana, sudah ada judul, sudah ada author, ada lambang, ada acknowledgement, ya, conclusion, dan lain-lain. Ini yang sempurna juga, ya. Judul, ada nama, ada warna tertentu, terus jelas dari mana ke mana bacanya. Nah, itulah tips ya membuat poster.